dan selamat datang di sesi eksplorasi mendalam kita. Gini, khusus untuk Anda, si pembelajar yang selalu haus akan wawasan baru. Iya, yang kemungkinan besar udah cukup familiar lah ya dengan tren material modern. Betul. Dan hari ini kami punya satu topik yang sangat memancing rasa penasaran. Kita nggak akan buang waktu bahas dasar-dasar yang pasti Anda udah tahu. Langsung ke intinya aja. Tepat. Kita bakal langsung lompat ke satu inovasi yang berpotensi merombak total fondasi industri konstruksi. Coba Anda bayangkan sejenak. Gimana kalau dinding, lantai, terus kerangka atap rumah Anda itu disatukan oleh material yang sama persis dengan yang bikin pohon bisa berdiri tegak menahan badai di hutan. Bukan lem berbahan dasar minyak bumi yang syarat bahan kimia ya? Nah, itu dia. Tapi perekat struktural yang diracik dari sisa-sisa alam. Oke, mari kita bedah ini. Kedar konsep di atas kertas kerja futuristik gitu ya. Yang menakjubkan di sini adalah yang akan kita bedah hari ini tuh data real. Dari sebuah makalah penelitian di jurnal Polymers tahun 2023. Ya, jurnal bergengsi. Misi kita di sesi ini lumayan spesifik. Kita akan bongkar gimana sekelompok ilmuwan ngambil limbah kotor dari industri kertas, terus memurnikannya, dan mengubahnya jadi perekat struktural berkinerja tinggi. Atau lem hijau kan? Betul, lem hijau. Kita bakal lihat kenapa lem ini nggak cuma lebih ramah lingkungan, tapi secara teknis, berpotensi mengungguli lem sintetis yang udah puluhan tahun mendominasi pabrik kayu lapis kita. Oke, sebagai orang yang ngikutin perkembangan material, Anda pasti tahu lah ya kalau industri kayu struktural, kayak pembuatan panel OSB atau kayu lapis, itu... Yang penahan beban ya? Iya, yang buat beban, itu kan masih sangat bergantung sama satu pemain utama, resin fenol formaldehida, atau biasa kita sebut PF. Iya, PF. Kinerjanya sih emang udah teruji banget, tapi kita juga tahu kelemahan fatalnya. Kelemahan yang, belakangan ini makin sulit ditoleransi sama industri. Fenol dan formaldehida itu kan murni turunan minyak bumi. Berarti, secara gak langsung setiap pabrik kayu lapis di dunia ini menyandarkan margin keuntungan mereka pada harga minyak mentah global yang naik turun kan? tepat, sangat fluktuatif. Tapi di luar urusan ekonomi, ada isu operasional yang masif banget soal toksisitas. Bahaya buat pekerja. Banget. Pekerja di pabrik harus terus-terusan berhadapan sama uap formaldehida. Belum lagi material akhirnya tuh bisa ngelepasin emisi gas di dalam ruangan rumah Anda. Makanya industri konstruksi tuh sebenarnya udah lama gelisah ya nyari alternatif. Ya tapi nyari pengganti yang bisa nyamain kekuatan mekanis PF itu, susahnya minta ampun. Sampai akhirnya para peneliti di studi ini melirik ke arah yang mungkin nggak terduga sama sekali. Pabrik kertas. Disinilah pahlawan baru kita muncul. Namanya, Lignincraft. Nah, yang menakjubkan di sini adalah, lignin itu pada dasarnya adalah lem struktural original ciptaan alam. Lem alam ya? Kalau kita lihat komposisi tanaman berkayu, sekitar 15-25% dari berat keringnya itu ya lignin. Berarti lumayan banyak porsinya. Terus fungsinya apa tuh di dalam pohon? Sebagai matriks pengikat. Lignin inilah yang ngerekat serat-serat selulosa di dalam batang pohon. Makanya pohon itu bisa kaku, kokoh, dan nggak ambruk pas ditiup angin kenceng. Jadi para peneliti di jurnal Polymers ini pada dasarnya mikir kayak, alam udah ngelakuin riset dan pengembangannya selama jutaan tahun, kenapa kita nggak pinjam resepnya aja, gitu. Persis. Pendekatan biomimikri yang sangat cerdas. Nah, bagian yang bikin saya benar-benar antusias pas baca penelitian ini tuh dari mana mereka dapetin lignin tersebut. Mereka kan nggak pergi ke hutan terus nebang pohon khusus buat diekstrak lignin ya kan? Nggak dong, itu malah merusak lingkungan. Makanya, mereka ngambilnya dari tempat sampah raksasa, industri pulp atau bubur kertas. Ya, produk sampingannya. Anda tahu kan, pas pabrik memproses kayu jadi kertas, mereka ngasilin produk sampingan berupa cairan kental, warnanya gelap, baunya tajam. Black liquor. Iya, black liquor atau lindi hitam. Dan jutaan ton lindi hitam ini dihasilkan setiap tahun. Biasanya cuma diapain tuh? Sebagian besar cuma dibakar buat energi pabrik, atau dibuang gitu aja. Jadi mengubah limbah buangan pabrik kertas jadi bahan utama lem struktural, pencakar langit itu, bayangkan aja, Anda tiba-tiba nyadar kalau kulit pisang yang tiap hari Anda buang ke tempat sampah, ternyata bisa disuling jadi bahan bakar roket ruang angkasa yang jauh lebih murah dan aman. Wah. Skala lompatan nilainya tuh se-ekstrem itu loh. Analogi kulit pisang itu sangat ngegambarin situasinya sih.
Karena secara struktural, senyawa aromatik di dalam lignin itu emang sangat mirip sama fenol berbahan dasar minyak bumi. Oh, mirip ya strukturnya. Sangat mirip. Jadi secara logika kimia, memurnikan lindi hitam ini dan pakai itu sebagai substitusi fenol adalah langkah yang sangat masuk akal. Masuk akal di atas kertas ya. Betul. Pertanyaannya kemudian, apakah teori yang elegan ini bisa beneran kerja di lingkungan pabrik yang keras? Nah, teorinya brilian. Tapi gimana pas dipraktekkan di lab? Apakah semudah nyampur sirup ke dalam air? Pastinya nggak sesederhana itu. Iya, para peneliti ini kan make lignin craft komersial dari kayu eukaliptus yang udah dimurnikan sampai tingkat 95%. Terus mereka bikin beberapa resep campuran. Variasi substitusi ya? Benar. Mereka nggak langsung ganti 100% bahan kimianya, tapi nyari persentase yang paling pas. Jadi mereka coba ganti 10% fenol dengan lignin, ini kodenya LPF10, terus naik ke 20%, 30%, sampai varian ekstrim, di mana 50% atau separuh bahan kimianya diganti total sama bubuk lignin alam ini. Dan pas mereka mulai memasak atau mensintesis lem-lem eksperimental ini, mereka langsung nemuin satu efisiensi operasional yang, luar biasa. Soal waktu ya? Iya, kalau kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar. Coba Anda bayangkan, Anda itu manajer pabrik lem yang harus produksi ratusan ton perekat per hari. Pasti dikejar target terus. Hambatan terbesar Anda itu waktu. Sintesis lem fenol tradisional itu biasanya ngunci reaktor Anda selama kurang lebih 240 menit. 4 jam dong? 4 jam penuh. Tapi dengan modifikasi lignin ini, waktu pemrosesannya kepotong tajam, jadi cuma 120 menit. 120, tunggu, berarti itu separuh waktu ya? Coba kita kalkulasi dampaknya buat pabrik. Silahkan. Kalau waktu pemanasan reaktor turun dari 4 jam jadi 2 jam, pabrik tuh bisa menggandakan hasil produksi mereka dalam satu shift kerja tanpa perlu beli mesin baru kan? Betul sekali. Kapasitas produksi langsung double. Belum lagi pemotongan tagihan listrik industrinya, gila sih. Sangat masif. Tapi mencampur polimer alam ke dalam resin sintetis tentu bakal ngubah karakter fisiknya secara drastis. Pasti ada efek sampingnya. Ya, ada dua parameter yang langsung melonjak pas porsi lignin diperbanyak. Viskositas atau kekentalan, dan tingkat pH. Ah iya, saya lihat lonjakan angka viskositasnya di data mereka. Untuk varian yang substitusinya kecil, kayak 10%, lemnya masih cukup cair. Tapi begitu mereka lompat ke substitusi 50%, Yang LPF 50, iya kekentalannya meroket sampai 584 centipoise. Bentuknya pasti jadi sangat pekat dan berat ya, hampir kayak pasta gitu. sangat pekat. Terus soal pH, tingkat keasamannya juga merambat naik seiring bertambahnya lignin. Yang varian tertinggi itu hampir nyentuh angka 11,64. Kenapa sih angka pH ini sampai harus disorot khusus sama penelitinya? Karena dalam standar konstruksi kayu, pH 12 itu garis batas tegak yang nggak boleh dilewati. Oh, red line-nya di 12. Kenapa kalau lewat? Kalau Anda pakai perekat yang terlalu basah, katakanlah pH-nya 13 atau 14, bahan kimia itu pelan-pelan bakal menyerang dan memecah selulosa alami pada kayunya. Jadi kayunya rusak? Iya. Lemnya mungkin nempel kuat di awal, tapi kayunya sendiri yang bakal lapuk dimakan lemnya. Waduh, bumerang dong. Betul. Terus dampak buruk lainnya, lingkungan yang terlalu alkalin atau basa itu bakal memicu reaksi korosi yang sangat agresif. Kepaku dan skrup gitu? Ya, paku, skrup, atau plat baja yang tertanam di kayu itu bakal cepat karatan. Makanya, fakta bahwa varian dengan 50% lignin ini masih tertahan di pH 11,64. Masih di bawah 12 ya? Iya, itu membuktikan kalau secara kimiawi, perekat hibrida ini masih berada di zona aman banget untuk material bangunan. Oke, jadi pembuatannya 2 kali lebih cepat, bahan bakunya murah karena dari limbah, dan aman untuk kayu maupun logam. Kedengarannya sih sempurna banget di lab, tapi... Tapi selalu ada tapinya. Iya, sebagai orang lapangan, Anda pasti setuju kalau ujian sesungguhnya buat material struktural itu bukan wujud cairnya kan? Melainkan seberapa kuat dia menahan beban bangunan pas udah jadi. Uji mekanis. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Uji kekuatan geser. Pengujian ini emang momen penentunya. Peneliti harus mereplikasi kondisi pabrik kayu lapis yang sebenarnya, buat lihat lem mana yang paling tangguh. Dan cara mereka ngujinya lumayan brutal sih, tapi ya emang gitu standar industrinya. Gimana tuh proses tesnya? Jadi mereka ngerekat potongan-potongan kayu pinus khusus pakai berbagai varian lem tadi. Mulai dari lem tradisional murni PF,
Terus yang campuran lignin 10, 20, 30, dan 50%. Dipres ya kayunya? Iya, dimasukkan ke mesin pres hidrolik dengan tekanan 0,7 megapascal sambil dipanggang di suhu 180 derajat Celcius. Selama? 6 menit. Persis kayak lini produksi komersial. Nah, setelah kering dan mengeras, kayu itu dijepit di mesin uji tarik universal. Mesin ini pelan-pelan menarik kedua ujung kayu ke arah yang berlawanan sampai hancur. Ditarik paksa? Iya, tujuannya tuh buat ngecek. Pas ditarik paksa gitu, apakah sambungan lemnya yang terlepas atau serat kayunya yang robek duluan. Dan hasil dari uji destruktif inilah yang paling mengejutkan dari seluruh makalahnya. Anda mungkin mikir resin sintetis murni yang bakal menang, atau sebaliknya, varian dengan lignin paling banyak yang bakal menang. Yang 50%. Ternyata salah. Juara absolutnya adalah varian yang di tengah-tengah. FPF 30? Betul, campuran 30% lignin. Lem ini mencatat kekuatan geser yang luar biasa, bisa nahan tekanan tarik sampai 3,41 megapascal. Wow! Angka ini resmi ngalahin performa lem tradisional PF berbahan dasar minyak loh. Ngalahin lem minyak bumi? Gila. Tapi tunggu, angka 3,41 megapascal itu satu hal ya. Setahu saya ada metrik lain yang jauh lebih krusial dalam standar bangunan, yaitu persentase kerusakan kayunya. Tepat sekali. Standar struktural internasional kayak ASTM itu netapin syarat kelulusan yang sangat ketat. Syaratnya gimana? Lem yang diizinkan untuk menyanggah struktur rumah itu harus lebih kuat daripada material yang direkatkannya. Berarti lebih kuat dari kayunya? Harus, ketika ditarik paksa sampai putus di mesin tadi, standar mengharuskan setidaknya 75% kerusakan itu terjadi pada serat kayunya. Oh, jadi lemnya tuh mencengkram dengan sangat brutal sampai urat kayunya yang nyerah duluan bukan lemnya yang copot. Betul. Dan varian 30% ini nggak cuma sekedar lulus loh. Persentase kerusakan kayunya jauh melampaui batas minimal tersebut. Wah, berarti sangat layak ya buat aplikasi penahan beban tingkat tinggi. Sangat layak. Sementara varian 10 dan 50% malah gagal di uji ini. Nah, ini dia. Pencapaian varian 30% ini emang luar biasa, tapi jujur, ini memunculkan satu kebingungan logis buat saya. Apa tuh? Kalau nambahin 30% ekstrak alam aja bisa bikin lem lebih kuat dari bahan kimia murni, kenapa nggak sekalian aja kita pakai 50%? Kenapa varian LPF 50 justru gagal total di uji tarik ini? Katanya tadi lemnya terlepas gitu aja ya. Itu reaksi yang sangat natural sih. Kita sering mikir, kalau sedikit itu bagus, pasti lebih banyak bakal lebih bagus kan? Iya dong, logikanya gitu. Sayangnya, dalam sains polimer, cara kerjanya nggak gitu. Kegagalan varian 50% itu bukan karena molekul ligninnya lemah. Anda ingat lonjakan drastis pada data kekentalan yang kita bahas tadi? Oh, viskositas yang meroket sampai 584 itu, yang jadi super pekat. Persis. Varian 50% itu terlalu kental. Pas dioleskan ke kayu, sebuah lem itu butuh kemampuan untuk mengalir, meresap, dan membasahi pori-pori mikroskopis di permukaan kayu. Harus nyerap ke dalam rongganya ya. Iya, lem harus menyusup masuk sebelum dia mengeras, buat nyiptain apa yang kita sebut sebagai jangkar mekanis. Nah, lem yang terlalu pekat itu kehilangan fluiditasnya. Jadi dia cuma numpuk di luar. Benar, dia cuma duduk diam di atas permukaan kayu tanpa penetrasi ke dalam serat. Ah, saya paham. Bayangin aja kita lagi nyoba ngolesin mentega beku yang baru keluar dari kulkas ke atas selembar roti tawar yang lembut banget. Oke, gimana tuh jadinya? Menteganya kan keras ya. Jadi alih-alih meresap ke pori-pori rotinya, dia malah cuma merobek permukaan rotinya aja pas dioles dan nggak nempel rata. Sementara kalau menteganya ada di suhu ruang, nggak terlalu cair, nggak terlalu keras, dia bakal meresap sempurna ke dalam serat roti. Analogi mentega beku itu sangat presisi. Peneliti juga mengidentifikasi kalau emang ada titik manis keseimbangan buat lem ini. Sweet spotnya di mana tuh? Viskositas idealnya berada di kisaran menengah, sekitar 400 centipoise, dipadukan dengan tingkat kepadatan material padat di atas 48%. Dan LPF 30 ada di angka itu. Campuran 30% lignin mendarat sempurna tepat di titik manis ini. Dia cukup kental buat punya integritas struktural, tapi masih cukup cair untuk menyusup dan ngunci rongga-rongga kayu sebelum proses pemanggangan bikin dia keras. Luar biasa ya gimana fisika cairan bisa nentuin seberapa kuat sebuah gedung pencakar langit kayu berdiri. Sangat krusial. Nah, buat benar-benar mengapresiasi inovasi ini, kita kayaknya nggak bisa tuh cuma berhenti di uji fisik aja deh. Kita harus memperbesar skalanya atau lebih tepatnya mengecilkannya sampai ke level molekuler. Uji suhu ya.
Iya, analisis termal. Peneliti di jurnal ini pakai metode DSC untuk mantau aliran panas pas lemnya lagi proses mengeras atau curing. Dari data ini, ada temuan yang menurut saya lumayan revolusioner soal gimana molekul lignin bereaksi sama suhu. Analisis aliran panas ini emang mengungkap rahasia dapurnya sih. Yang teramat itu, lem campuran lignin, terutama sang juara kita yang 30%, ternyata mulai bereaksi dan mengeras pada suhu yang jauh lebih rendah dibanding lem murni sintetis. Lebih cepat mateng gitu ya? Betul, rentang waktu reaksi kimianya sangat sempit. Lem ini sangat responsif. Sedikit aja kena panas, dia langsung bereaksi ngunci diri jadi struktur padat dengan sangat agresif. Penjelasan ilmiahnya apa nih? Kenapa ekstrak lindi hitam ini bisa sereaktif itu dibanding bahan kimia dari kilang minyak? Jawabannya ada di apa yang disebut gugos hidroksil-fenolik. Gini, proses ekstraksi kraft dari kayu eukaliptus itu ninggalin struktur molekul lignin yang sangat unik. Unik gimana? Bayangin molekul lignin ini kayak bola berduri yang punya banyak sekali tangan bebas yang menjulur ke segala arah. Dan tangan-tangan ini sifatnya sangat kelaparan dan sangat reaktif secara kimiawi. Oh, berarti intinya molekul lignin ini ibarat punya banyak tangan yang siap nangkep dan ngiket apa aja di sekitarnya ya? Tepat. Jadi begitu suhunya sedikit memanas, tangan-tangan yang lapar ini langsung nyamber molekul lain di dekatnya. Terus ngebentuk jaring-jaring 3 dimensi yang super rapat dalam kedipan mata. Betul sekali. Responsivitas molekuler itulah yang menjelaskan kenapa waktu sintesis di pabrik bisa dipangkas separuhnya tadi. Dan kenapa lem ini bisa nyampe kepadatan struktural sedemikian cepat. Kelihatannya emang sempurna banget. Tapi, kita kan harus tetap jaga objektivitas ya di sini. Setiap lompatan teknologi material itu pasti punya trade-off atau kelemahan. Pasti ada komprominya. Nggak mungkin semuanya plus tanpa minus. Pas lem lignin ini diuji sampai batas maksimalnya, di mana sih letak kelemahan terbesarnya? Kelemahannya ada pada ketahanannya terhadap suhu yang sangat ekstrim. Pas analisis pembakaran dilakukan, kelihatan kalau saat diekspos pada panas yang luar biasa tinggi, suhu di mana material mulai terdekomposisi atau terbakar, Lemnya kenapa? lem dengan campuran lignin ini ternyata sedikit kurang stabil kalau dibandingkan sama resin murni sintetis. Dia terurai lebih cepat pada suhu ekstrim dan menyisakan abu atau residu karbon yang lebih sedikit. Oke, jadi dia lebih sensitif terhadap paparan suhu yang ekstrim tinggi. Tapi mari kita tempatin ini dalam konteks dunia nyata aja deh. Kayu lapis struktural atau panel OSB yang nopang lantai atau atap rumah kita, itu kan sejatinya nggak dirancang buat terekspos suhu pembakaran se-ekstrim itu. Tentu enggak. Kalau suhu ruangan Anda udah nyampe titik dekomposisi struktural lemnya, Anda tuh punya masalah yang jauh lebih besar daripada sekedar lem yang melemah. Rumah Anda lagi kebakaran hebat. Nah, itu dia poin utamanya. Dalam kondisi operasional normal sebuah bangunan, kelemahan termal di suhu ekstrim ini sama sekali nggak relevan. Masuk akal. Kekuatan geser harian yang superior, waktu pengerasan yang cepat, dan viskositas yang pas, itu bikin trade-off termal ini sangat bisa diterima oleh industri. Jadi, apa arti dari semua rentetan angka dan uji lab ini untuk Anda? Mari kita tarik benang merahnya dari sesi bedah materi kita hari ini. Silakan. Selama beberapa dekade, industri konstruksi kita terbelenggu oleh resin berbasis minyak bumi yang harganya nggak menentu, beracun, dan nyiptain lingkungan kerja yang buruk di lantai pabrik. Sangat berisiko. Kini, lewat penelitian Polymers 2023 ini, kita bisa lihat bukti konkret. Kita bisa ngambil limbah sisa pembuatan kertas, cairan hitam berbau tajam yang tadinya cuma jadi beban industri, memurnikannya, dan pakai itu buat menggantikan sampai 30% bahan kimia konvensional tadi. Dan ingat, hasil substitusi ini bukan sebuah kompromi penurunan kualitas loh. Malah sebaliknya kan? Justru sebaliknya, pabrik bisa memasak lem ini dalam separuh waktu. Lem ini mengeras pada suhu yang lebih rendah dan yang paling krusial. Saat diaplikasikan pada kayu penyangga, ikatannya lebih kuat dari kayunya sendiri. Betul, bahkan lebih kuat dari versi lem murni berbahan dasar minyak bumi. Ini kan memunculkan satu pertanyaan penting mengenai efisiensi material modern. Pertanyaan apa tuh? Inovasi berkelanjutan itu seringkali dilabeli lebih mahal dan lebih lemah dari bahan konvensional. Tapi studi ini membuktikan kalau biomaterial justru bisa ngasih performa mekanis yang lebih unggul, asalkan direkayasa di titik manis yang tepat. Ini benar-benar sebuah paradigma baru sih. Bayangin aja implikasinya buat masa depan rantai pasok global kita. Material pembangun rumah dan gedung di masa depan nggak lagi harus nguras sumber daya tak terbarukan dari perut bumi.
Sebaliknya, mereka bakal manfaatin aliran limbah dari industri lain, nyiptain ekosistem pabrik yang saling menghidupi. Pabrik kertas nyuplai bahan lem bangunan, terus waktu produksi kayu lapis jadi 2 kali lebih cepat, dan pekerja pabrik terlindungi dari paparan racun mematikan. Praktik sirkuler semacam ini bukan sekedar ngejar label hijau aja ya. Ini murni tentang efisiensi industri tingkat tinggi yang kebetulan banget beresonansi sempurna dengan kebutuhan ekologis kita. Win-win solution. Alam udah ngedesain polimer dengan kekuatan luar biasa di dalam pohon. Tugas kita sekarang cuma nyari cara terbaik buat mengekstrak dan memanfaatkan teknologi alam tersebut. Itu sudut pandang yang sangat mencerahkan. Nah, sebagai penutup eksplorasi kita hari ini, saya pengen ninggalin Anda dengan satu pemikiran buat direnungkan. Oke. Kalau hari ini kita tahu bahwa sisa cairan hitam kotor dari tempat sampah pabrik kertas ternyata bisa disuling jadi lem super yang nahan fondasi bangunan lebih kuat dari bahan kimia sintetis berusia puluhan tahun. Coba deh Anda tetap lagi sekeliling ruangan Anda sekarang. Bahan dasar berbasis minyak bumi atau material sintetis apalagi di sekitar Anda, entah itu pelapis insulasi kabel, plastik di alat elektronik, atau bahkan busa furniture di rumah Anda, yang sebenarnya bisa digantikan sepenuhnya oleh material limbah organik. Limbah yang mungkin sekarang cuma numpuk nggak berguna di suatu tempat ya? Tepat, limbah yang hanya menunggu manusia nyadar akan potensinya, ngasih solusi alam yang jauh lebih baik. Menarik banget buat dipikirkan. Selang Anda kembali bergabung di sesi bedah materi kita, teruslah kritis melihat dunia di sekitar Anda, dan sampai jumpa di eksplorasi kita berikutnya.